Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat dan tentunya tetap semangat belajar ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi IPS mengenai integrasi sosial. Sebelumnya Ibu pernah memberikan tugas mencatat untuk kalian di minggu kemarin. Silahkan dikumpulkan melalui chat pribadi ke Ibu. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai integrasi sosial. Integrasi sosial ini yang dimaksud adalah penyesuaian beberapa unsur yang kemudian disatukan agar menjadi satu kesatuan. Maksudnya bagaimana, Bu? Contoh, Ibu dan kamu profesinya berbeda. Ibu sebagai guru atau pendidik, sedangkan kamu sebagai seorang pelajar. Tapi kita saling berintegrasi agar terciptanya proses belajar mengajar secara kesinambungan dan menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Lalu ada menurut William Cockburn dan juga Nevkov syarat terjadinya integrasi. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhannya. Lalu yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan sesuai dengan nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma itu cukup berlangsung secara berkepanjangan atau secara lama dan dijalankan secara konsisten. Artinya, masyarakat harus sadar mereka sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan begitu mereka berhasil memenuhi kebutuhannya, mereka bisa untuk bekerja sama dengan yang lainnya untuk saling berkesinambungan. Selanjutnya, kerjasama itu bisa dikuatkan dengan adanya norma dan nilai sosial yang menguatkan secara konsisten. Seperti itu ya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama ada homogenitas kelompok, di mana setiap kelompok ini memiliki perbedaan ciri-ciri, entah itu dari suku, agama, dan ras. Lalu yang kedua ada besar kecilnya kelompok. Yang ketiga ada mobilitas geografis, dan yang keempat ada efektivitas komunikasi. Yang dimaksud adalah efektivitas komunikasi ini bisa kita lihat dari cara komunikasi antar satu sama yang lainnya dengan cara yang lebih efisien sehingga bisa menimbulkan satu kesimpulan yang sama atau tujuan yang sama. Lalu ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Yang pertama ada integrasi normatif. Nah, integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pernah dengar Bhinneka Tunggal Ika? Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah salah satu contoh dari integrasi normatif. Kenapa? Artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Yang berarti walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap bangsa Indonesia. Lalu yang kedua ada integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, terdiri dari berbagai suku nih di Indonesia. Nah, mereka mengintegrasikan diri dengan melihat fungsi masing-masing. Contoh, orang Bugis ini terkenal dengan cara melaut, orang Jawa terkenal dengan cara bertani, dan orang Minang terkenal dengan cara berdagang. Lalu yang terakhir, proses integrasi dilakukan melalui dua hal. Ada asimilasi dan akulturasi. Sebelumnya Ibu pernah menjelaskan ya mengenai asimilasi dan akulturasi. Kalau asimilasi rumusnya adalah A plus B sama dengan C. Artinya budaya yang satu bertemu dengan budaya lainnya, kemudian menghasilkan budaya baru yang memiliki ciri yang berbeda dengan dua hal ini. Tapi kalau akulturasi adalah satu budaya dengan budaya lainnya bertemu, lalu membaur, menimbulkan budaya dengan ciri dari keduanya. Atau bisa dibilang asimilasi A plus B sama dengan C. Kalau akulturasi A plus B sama dengan AB. Nah, seperti itu ya penjelasan Ibu hari ini tentang integrasi sosial. Silahkan dicatat di buku catatan kalian, nanti akan Ibu cek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.